got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Saya Watik Azizah Mukhtar. Halo, nama saya Sabir Hamadini. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah regulasi kosmetik dengan tema klaim kosmetik. Pada kali ini, kami memberikan judul tugas kami yaitu Overclaim Sunscreen Grade to Glow dengan SPF 50 yang sebenarnya tidak sesuai. Baiklah, pertama-tama kami akan menjelaskan apa itu definisi dari klaim dan overclaim. Klaim kosmetik adalah pernyataan berupa informasi mengenai manfaat, keamanan, atau pernyataan lain terkait kosmetika tersebut. Sedangkan overclaim adalah pernyataan yang dibuat oleh produsen atau pemasar produk yang tidak sesuai atau melebihkan kenyataan. Tidak boleh ada unsur diskriminasi atau penyelewengan informasi. Produsen harus dapat menyediakan bukti dan data yang mendukung klaim yang mereka buat. Selanjutnya juga ada kriteria, yaitu jelas dan mudah dimengerti. Klaim harus disampaikan dengan jelas dan mudah dimengerti konsumen. Bahasa yang digunakan harus sederhana dan tidak boleh dibingungkan. Selanjutnya, yaitu tujuan regulasi. Yang pertama, untuk mengatur industri, mencegah penipuan konsumen, mendorong inovasi yang aman, memberikan panduan pada produsen, dan memastikan kepatuhan terhadap standar kesehatan dan keselamatan yang telah ditentukan. Dari Prodi Rekayasa Kosmetik, di sini saya akan menjelaskan benefit of analysis. Di sini ada 3 benefit of analysis, yaitu edukasi konsumen, mendorong transparansi konsumen, melindungi konsumen yang masing-masing 3 tersebut dengan diagram 33,3%. Selanjutnya ada tujuan dan analisis. Tujuan dan analisis di sini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam membentuk pemahaman konsumen, meningkatkan transparansi industri, dan mendorong perubahan positif dalam praktik pemasaran kosmetik. Pada diagram fishbone tersebut, pertama, faktor mains, materials, making, methods, and measurements. Yang keenam, mother nature. Faktor yang pertama yaitu man. Penyebab pertamanya produsen atau karyawan, penyebab keduanya yang tidak pemahaman yang memadai tentang SPF dan peraturan yang berlaku. Penyebab tiganya, kekurangan pelatihan atau edukasi terkait produk dan klaim yang dibuat. Pada faktor kedua yaitu materials atau bahan, penyebab pertamanya yaitu efektivitas bahan, penyebab keduanya penggunaan bahan yang tidak sesuai atau kurang efektif dalam mencapai SPF yang diiklankan. Penyebab ketiga yaitu kurangnya pemeriksaan dan pengujian kualitas bahan baku sebelum produksi. Faktor ketiga yaitu making. Penyebab pertamanya kelemahan peralatan, yang penyebab keduanya kelemahan dalam peralatan atau mesin yang digunakan dalam produksi sunscreen. Penyebab ketiganya menyebabkan kesalahan dalam formulasi atau campuran bahan.
Pada faktor keempat, yaitu metode, penyebab pertamanya yaitu ketidaksesuaian dan kualitas produksi. Penyebab keduanya prosedur produksi yang tidak sesuai atau kurang efektif dalam menghasilkan produk dengan SPF yang diinginkan. Pada penyebab ketiga, kekurangan pelatihan atau edukasi terkait produk dan klaim yang dibuat. Pada faktor kelima, ada measurement. Penyebab pertamanya metode pengukuran, yang keduanya metode pengukuran SPF yang tidak akurat atau kurang solid, yang ketiga kekurangan pemantauan dan pengendalian kualitas selama produksi. Penyebab 1, faktor lingkungan. Penyebab 2, faktor lingkungan pada bahan atau proses produksi pencernaan. Di sini ada 5 solusi. Yang pertama, pematuhan regulasi. Yang kedua, transparansi dan edukasi. Yang ketiga, pengujian kualitas. Yang keempat, perbaikan proses produksi. Yang kelima, komunikasi yang jujur. Pada pematuhan regulasi, yaitu klaim produk harus direview dan harus disesuaikan sesuai ketentuan yang berlaku. Pada transparansi dan edukasi, peningkatan transparansi bahan-bahan dan klaim produk, pendidikan kepada karyawan untuk memastikan pemahaman tentang peraturan dan produk yang dihasilkan. Yang ketiga, kualitas bahan baku sebelum produksi dan selama produksi harus ditingkatkan untuk menjamin efektivitas produk. Yang keempat, perbaikan proses produksi, yaitu peralatan, mesin, dan prosedur produksi perlu dilakukan guna mencegah kesalahan dalam formulasi. Yang kelima, komunikasi yang jujur, yaitu tidak melebihkan klaim produk. Menerapkan komunikasi yang jujur dapat membantu membangun kembali kepercayaan konsumen. Kemudian kesimpulan dari kasus ini yaitu klaim kosmetik memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada konsumen tentang pemanfaatan keamanan produk. Overclaim atau klaim yang tidak sesuai dengan kenyataan dapat menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen dan merusak kepercayaan terhadap industri kosmetik. Dalam kasus sunscreen Glide to Glow, pelanggaran terhadap peraturan BPOM telah diungkapkan oleh seorang beauty influencer yang mengakibatkan dampak negatif seperti resiko kesehatan konsumen, hilangnya kepercayaan, dan penurunan kepercayaan terhadap industri dan produk lainnya.